Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Syahda Triani Dwi Kramawati dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini aku bakal memaparkan materi pembelajaran perangkat evaluasi pembelajaran non-tes tentang wawancara. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, langsung aja ya kita masuk ke dalam materi pembelajarannya. Jadi di dalam perangkat evaluasi penilaian itu ada dua jenis penilaian. Yang pertama itu penilaian melalui tes dan ada juga yang penilaian melalui non-tes. Nah, kali ini aku bakal bahas penilaian evaluasi yang non-tes, yaitu wawancara. Nah, sering banget kan kita dengar apa itu wawancara, yang biasanya di kalangan mahasiswa atau siswa-siswa SD, SMP, atau SMA, mereka selalu melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, lebih tepatnya wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Itulah rinci dari pengertian wawancara. Tetapi kebanyakan orang menyebutkan bahwa wawancara itu merupakan kegiatan atau suatu kegiatan yang dituju untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, adapun unsur-unsur wawancara, yang pertama, tanya jawab sepihak, yaitu tidak ada kesepakatan antara pewawancara dan narasumber untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka. Jadi secara berlangsung dan juga bertatap muka atau face to face. Yang ketiga itu proses tanya jawab dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau misalkan langsung itu kita bertujuan kepada si A dan langsung kita interview secara bertatap muka. Sedangkan yang tidak langsung itu misalkan si A berhalangan dan kita mewawancarai orang tuanya atau adiknya, itu namanya wawancara tidak langsung karena kita berwawancara dari beberapa pihak. Dan yang keempat itu proses tanya jawab dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan secara rinci atau seperti angket dan lembar pertanyaan. Adapun macam-macam wawancara itu ada 5. Yang pertama, wawancara terpimpin. Yang kedua, wawancara bebas terpimpin. Yang ketiga, wawancara terbuka. Yang keempat, wawancara tertutup. Dan yang kelima adalah wawancara bebas. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara formal dengan data pertanyaan yang rinci dan terstruktur. Dan yang kedua, wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Dan yang ketiga adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang tidak merahasiakan informasi dan jawabannya juga terbatas. Dan yang keempat itu wawancara tertutup. Wawancara tertutup merupakan wawancara yang informasinya terbatas serta jawabannya juga terbatas. Dan yang kelima itu wawancara bebas. Wawancara bebas biasanya memberikan pertanyaannya juga bebas, tetapi dibuat dulu sebelumnya kepada responden. Adapun kelebihan dari wawancara yaitu wawancara merupakan sebuah alat ukur yang baik untuk menilai atau mendekati manusia dengan tingkah laku manusia dari dekat tanpa dibatasi oleh usia. Yang kedua, dilakukan secara langsung tatap muka face to face sehingga lebih mudah mendapatkan informasi secara objektif. Nah, sedangkan kekurangan dari wawancara yang pertama itu ialah
Keberhasilan wawancara sangat tergantung pada ketersediaan narasumber. Dan yang kedua, hasil wawancara juga tergantung kepada kemampuan subjektif pewawancara dalam menggali terus informasi yang harus didapat. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan daripada wawancara. Nah, oke. Tadi aku sudah memaparkan materi pembelajaran perangkat evaluasi non-tes, yaitu wawancara. Semoga pemaparan materi yang tadi aku jelaskan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai jumpa lagi.